Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita horor kali ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah seram yang akan membuat malam kalian semakin mencekam. Jadi, siapkan diri kalian, matikan lampu, dan pastikan kalian tidak sendirian saat mendengarkan cerita ini. Karena, siapa tahu, ada yang ikut mendengarkan bersamamu. Dan inilah ceritanya. Aku tak pernah percaya cerita-cerita mistis sampai akhirnya aku sendiri mengalami kejadian yang mengguncang akal sehatku. Semua dimulai saat aku dan dua temanku, Bagas dan Anton, memutuskan untuk mendaki sebuah bukit terpencil di Jawa Timur yang dikenal dengan nama Alas Lali Jiwo. Dalam bahasa lokal, namanya berarti hutan yang membuat lupa diri. Nama yang terdengar aneh, tapi kami tidak menghiraukannya. Kami pikir itu hanya mitos untuk menakut-nakuti para pendaki. Perjalanan kami dimulai dari sebuah desa kecil yang jaraknya sekitar 20 km dari hutan tersebut. Desa itu tampak seperti desa pada umumnya. Rumah-rumah berdinding bambu dengan pekarangan luas. Beberapa warga tua duduk di depan rumah sambil mengunyah sirih, dan anak-anak kecil yang bermain layang-layang di sawah. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda saat kami berbicara dengan penduduk setempat. "Kalian yakin mau ke sana?" tanya seorang kakek tua di warung kopi. Tatapan matanya tajam, seolah mencoba membaca niat kami. "Iya kek, cuman mau mendaki dan camping semalam saja," jawab Bagas sambil tersenyum santai. Kakek itu menggeleng pelan. Alas Lali Jiwo bukan tempat untuk main-main. Banyak yang pergi ke sana dan tidak pernah kembali. Kalau kalian dengar suara perempuan memanggil, jangan pernah menoleh. Kalau kalian lihat bayangan di antara pepohonan, abaikan saja. Itu cara mereka menjerat kalian. Aku hanya tertawa kecil mendengar peringatan itu. Paling cuma cerita buat nakut-nakutin kek, kataku. Tapi dalam hati, aku merasa sedikit waspada. Kami tiba di kaki bukit saat senja mulai turun. Langit berubah oranye dan bayangan pepohonan semakin panjang. Jalan setapak yang kami lalui semakin menanjak dan dikelilingi oleh hutan lebat. Suasana berubah menjadi sunyi. Bahkan suara burung pun perlahan menghilang, digantikan oleh bunyi gemerisik daun yang dimainkan angin. Anton, yang berjalan di depanku, tiba-tiba berhenti. "Kalian dengar itu?" katanya sambil menoleh ke belakang. Aku dan Bagas saling pandang. "Dengar apa?" tanyaku. "Kayak suara perempuan nyanyi pelan," jawabnya sambil menunjuk ke arah hutan di sebelah kanan. Kami terdiam beberapa detik, mencoba mendengarkan, tapi yang terdengar hanya angin yang berhembus. "Jangan bercanda, Ton. Ini belum malam," kata Bagas, berusaha mencairkan suasana. Tapi dari nada suaranya, aku tahu dia juga merasa tidak nyaman. Kami melanjutkan perjalanan tanpa banyak bicara. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti ada sesuatu yang memperhatikan kami dari dalam kegelapan hutan. Setiap kali aku menoleh, tidak ada apa-apa. Tapi rasa itu tetap ada, mengusik pikiranku. Sekitar pukul 7 malam, kami akhirnya sampai di sebuah area datar yang cukup luas, cocok untuk mendirikan tenda. Tempat itu dikelilingi pohon-pohon besar dengan batang yang menjulang tinggi. Bagas menyalakan api unggun, sementara aku dan Anton memasang tenda. Kami mencoba menciptakan suasana yang santai dengan bercanda dan makan mie instan yang kami bawa. Tapi semakin malam, suasana semakin mencekam. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara seperti perempuan tertawa pelan. Suaranya halus, hampir seperti bisikan, tapi cukup jelas untuk membuat kami bertiga terdiam. "Apa itu?" bisik Anton sambil menatap ke arah hutan. Bagas mengangkat bahu, mencoba terlihat tenang. "Mungkin cuma suara angin atau binatang, jangan dipikirin." Aku mengangguk, meski dalam hati aku tahu itu bukan angin atau binatang. Suaranya terlalu nyata, terlalu manusiawi. Beberapa menit kemudian, suara itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Aku bisa merasakan bulu kuduku berdiri. "Udah, ayo tidur aja, jangan pikir yang aneh-aneh," kata Bagas mencoba menenangkan kami. Kami masuk ke dalam tenda, tapi tidak ada yang benar-benar tidur.
Aku bisa mendengar napas berat Bagas dan Anton di sampingku. Aku juga tidak bisa memejamkan mata. Suara perempuan itu terus terngiang di telingaku, meski hutan di luar begitu sunyi. Aku tidak tahu berapa lama aku terjaga, tapi tiba-tiba aku merasa ingin buang air kecil. Dengan enggan, aku keluar dari tenda sambil membawa senter kecil. Udara di luar dingin, dan api unggun sudah hampir padam. Aku berjalan beberapa meter ke arah semak-semak. Ketika aku sedang buang air, aku mendengar suara langkah pelan di belakangku. Aku segera menoleh, tapi tidak ada apa-apa. Ketika aku kembali ke arah tenda, aku melihat sesuatu yang membuatku membeku. Di antara pepohonan, aku melihat sosok perempuan berdiri diam. Rambutnya panjang dan bajunya putih lusuh, melambai tertiup angin. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup oleh rambutnya. "Siapa di sana?" tanyaku dengan suara bergetar. Sosok itu tidak menjawab, hanya berdiri mematung. Aku merasa kedua kakiku berat untuk melangkah, seperti tertancap ke tanah. Lalu, perlahan, sosok itu bergerak mendekat. Langkahnya lambat, tapi setiap langkahnya terasa seperti menekan dadaku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Tiba-tiba, aku merasakan seseorang menepuk pundakku dari belakang. Aku terlonjak dan menoleh. Ternyata itu Bagas. "Kamu ngapain di sini lama banget?" tanyanya. Tapi raut wajahnya berubah ketika melihat ekspresiku. "Di sana ada perempuan," bisiku sambil menunjuk ke arah pohon. Tapi ketika kami melihat ke sana, sosok itu sudah hilang. Aku dan Bagas kembali ke tenda tanpa berkata-kata. Aku tahu dia juga merasa ada yang tidak beres, meski dia tidak mau mengakuinya. Malam itu, aku terus bermimpi buruk tentang perempuan itu. Dalam mimpiku, dia berdiri di tengah hutan, memanggil namaku dengan suara yang melengking. Aku terbangun dengan keringat dingin, dan ketika aku melihat sekeliling, aku sadar sesuatu yang lebih menyeramkan menanti kami di hutan ini. Pagi itu, aku terbangun dengan tubuh yang terasa lemas. Matahari sudah mulai naik. Sinarnya yang menembus sela-sela pohon terasa hangat, tapi tidak cukup untuk mengusir rasa dingin di hatiku. Bagas dan Anton sudah di luar, duduk di dekat api unggun yang hampir mati. "Tidurmu gimana?" tanya Anton sambil menyeruput kopi instan. Aku menggeleng. "Buruk. Kamu?" Anton mengangkat bahu. Kayaknya aku dengar suara-suara lagi, tapi mungkin cuma mimpi. Bagas tidak berkata apa-apa. Dia sibuk menatap hutan di depan kami, seolah mencari sesuatu. Setelah beberapa saat, dia akhirnya buka suara. "Kalian ingat cerita kakek di warung kemarin?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Anton terlihat ragu, tapi akhirnya mengiyakan juga. Dia bilang, "Kalau kita dengar suara perempuan memanggil, jangan menoleh." Semalam aku dengar suara itu lagi. Jelas banget, dia memanggil namaku. Kata-kata Bagas membuat tenggorokanku tercekat. Aku menatapnya, mencoba mencari tanda-tanda bahwa dia bercanda, tapi raut wajahnya serius. "Kamu menoleh?" tanyaku, hampir berbisik. Bagas menggeleng. "Enggak, aku cuma diam." Tapi rasanya dia makin dekat. Setelah sarapan seadanya, kami memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Aku sebenarnya ingin turun saja, tapi Bagas bersikeras untuk mencapai puncak. "Udah tanggung," katanya. "Lagian, kalau kita pergi sekarang, kita cuma bikin cerita seram ini makin nyata." Kami pun mengemasi barang dan mulai berjalan. Tapi sepanjang perjalanan, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu atau seseorang mengawasi kami. Angin berhembus lembut, membawa aroma aneh seperti bunga yang sudah layu bercampur tanah basah. Anton yang berjalan di belakangku tiba-tiba berhenti. "Kalian lihat itu?" bisiknya sambil menunjuk ke sebuah pohon besar di sebelah kanan. Aku dan Bagas mengikuti arah jarinya. Di batang pohon itu ada bekas cakaran panjang seperti dibuat oleh kuku yang sangat tajam. Bekasnya begitu dalam hingga kulit kayu mengelupas. Yang aneh, di sekitar bekas cakaran itu ada bercak merah yang terlihat seperti darah kering. "Ini nggak wajar," gumam Anton. Bagas menoleh ke arah kami, ekspresinya terlihat tegang.
Jangan terlalu dipikirin. Mungkin ini ulah binatang liar. Aku ingin percaya, tapi aku tahu betul tidak ada binatang di sekitar sini yang bisa meninggalkan tanda seperti itu. Kami melanjutkan perjalanan, tapi suasana semakin berat. Saat matahari berada di puncaknya, kami sampai di sebuah area yang lebih terbuka dengan pemandangan lembah yang indah di kejauhan. Kami memutuskan untuk berhenti sejenak, duduk di atas batu besar sambil minum. Tiba-tiba Bagas berdiri dan menatap ke arah hutan di belakang kami. Kalian dengar nggak?" katanya. Aku dan Anton menggeleng. "Ada suara orang minta tolong," lanjut Bagas. Aku memicingkan mata, mencoba mendengar, tapi tidak ada apa-apa. "Kamu pasti salah dengar," kataku. Bagas tidak menjawab. Dia mulai melangkah ke arah suara yang katanya dia dengar. Aku dan Anton saling pandang, lalu buru-buru mengikutinya. "Bagas, jangan pergi jauh," seru Anton. Tapi dia tidak peduli. Langkahnya semakin cepat, seolah ada sesuatu yang menariknya. Aku mulai merasa panik. Hutan di depan terlihat semakin gelap, meski matahari masih bersinar terang di atas kami. Ketika kami akhirnya menyusul Bagas, dia sudah berdiri diam di depan sebuah pohon besar. Di depannya, ada sesuatu yang membuatku hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Itu adalah seorang perempuan. Dia duduk di bawah pohon dengan kepala menunduk. Rambutnya hitam panjang, menutupi sebagian besar wajahnya. Bajunya lusuh, seperti kain yang sudah lama terkubur di tanah. "Bagas, ayo balik," seruku. Tapi dia tidak bergerak. Perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya, dan aku langsung merasa darahku membeku. Wajahnya pucat seperti mayat, dengan mata yang tidak memiliki bola mata. Hanya putih kosong yang menatap lurus ke arah kami. "Bagas!" teriak Anton sambil menariknya mundur. Perempuan itu membuka mulutnya, mengeluarkan suara yang terdengar seperti angin berbisik. "Kembali! Kembali!" Kami berlari secepat mungkin, meninggalkan perempuan itu di belakang. Nafasku terasa berat, dan aku tidak berani menoleh. Aku hanya fokus pada langkahku, berharap kami bisa keluar dari hutan ini secepatnya. Ketika akhirnya kami berhenti untuk beristirahat, aku menyadari sesuatu yang membuatku semakin panik. "Mana Anton?" tanyaku sambil melihat sekeliling. Bagas juga terlihat kebingungan. Dia tadi ada di belakang kita. Kami mencoba memanggil namanya, tapi tidak ada jawaban. Aku mulai merasa panik. Anton tidak mungkin hilang begitu saja. Aku ingin mencarinya, tapi Bagas menahan lenganku. "Jangan ceroboh, kalau kita nyasar juga, nggak akan ada yang bisa selamat." "Tapi kita nggak bisa ninggalin dia," balasku. Bagas terlihat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Kami memutuskan untuk kembali ke arah yang kami lalui, meski aku tahu risikonya besar. Hutan terasa semakin gelap, dan aku merasa seperti berjalan di tempat. Tidak peduli seberapa jauh kami melangkah, kami tidak bisa menemukan jejak Anton. Saat itu, aku mendengar suara tawa pelan di belakangku. Aku langsung menoleh, dan di antara bayangan pepohonan, aku melihat perempuan itu lagi. Kali ini, dia lebih dekat. Dia berdiri diam, dengan kepala sedikit miring ke satu sisi. Matanya yang kosong seolah menembus jiwaku. "Ayo pergi!" teriak Bagas sambil menarik tanganku. Kami berlari lagi, tanpa arah yang jelas. Aku hanya berharap kami bisa menemukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Ketika malam tiba, kami masih terjebak di dalam hutan. Aku dan Bagas duduk di bawah pohon, terlalu lelah untuk melanjutkan perjalanan. Anton masih belum ditemukan, dan aku mulai kehilangan harapan. "Bagaimana kalau kita nggak pernah keluar dari sini?" tanyaku pelan. Bagas tidak menjawab. Dia hanya menatap kosong ke depan, seolah pikirannya berada di tempat lain. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah mendekat. Aku langsung berdiri, berharap itu Anton. Tapi yang muncul dari kegelapan adalah perempuan itu. Kali ini, dia tidak sendiri. Di belakangnya ada sosok lain yang membuatku hampir pingsan. Itu Anton, tapi wajahnya pucat dan matanya kosong, sama seperti perempuan itu. Sosok Anton berdiri diam di belakang perempuan itu, seperti boneka yang kehilangan jiwa. Tubuhnya tampak utuh,
Tapi ada sesuatu yang aneh. Matanya tidak seperti mata manusia, melainkan kosong dan putih, sama seperti mata perempuan itu. Aku ingin memanggil namanya, tapi suaraku hilang. Bagas mencengkeram lenganku dengan erat. "Kita harus lari sekarang," bisiknya. Namun, kakiku terasa berat, seperti tertancap ke tanah. Perempuan itu melangkah mendekat. Gerakannya lambat, tapi setiap langkahnya membuat udara di sekitar kami semakin dingin. Aku bisa merasakan aroma tanah basah dan bunga layu yang semakin menusuk hidung. Dia berhenti beberapa meter di depan kami, lalu tersenyum. Tapi senyumnya bukan senyum manusia. Itu adalah senyum yang penuh dengan kebencian dan keinginan untuk menghancurkan. Anton tiba-tiba berbicara. Suaranya terdengar berat dan tidak seperti biasanya, seperti dua suara yang bergema bersamaan. "Kalian seharusnya tidak datang ke sini. Apa yang kalian inginkan?" Bagas akhirnya memberanikan diri berbicara. Suaranya bergetar, tapi dia tetap berdiri tegak di sampingku. Perempuan itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia hanya menunjuk ke arah pohon besar di belakangnya. Di batang pohon itu ada ukiran aneh yang menyerupai simbol-simbol kuno. Aku tidak tahu artinya, tapi melihatnya saja membuatku merasa mual. "Ini tempat mereka yang hilang," kata Anton, atau sesuatu yang berbicara melalui dirinya. "Hutan ini bukan hanya hutan. Ini adalah penjara bagi jiwa-jiwa yang terlupakan." Aku mencoba mengerti apa yang dia maksud, tapi pikiranku terlalu kacau. Aku hanya ingin keluar dari tempat ini. "Lepaskan Anton!" teriak Bagas, mencoba terlihat berani. Perempuan itu tertawa pelan, suaranya seperti bunyi angin yang melengking. "Dia sudah menjadi milik kami, seperti yang lain sebelum kalian." Aku melihat ke sekeliling dan menyadari sesuatu yang mengerikan. Di antara pepohonan, ada sosok-sosok lain. Mereka berdiri diam, sebagian besar mengenakan pakaian pendaki. Wajah mereka kosong, sama seperti Anton. Mereka adalah orang-orang yang hilang di alas Lali Jiwo. "Kalian bisa pergi," kata perempuan itu tiba-tiba. "Tapi hanya jika salah satu dari kalian bersedia tinggal di sini." Aku menatap Bagas dengan mata terbelalak. "Apa maksudnya?" Perempuan itu melangkah lebih dekat, lalu menunjuk ke arahku. "Salah satu dari kalian harus menjadi penjaga hutan ini. Jiwa kalian akan tinggal di sini, bersama kami, selamanya." "Tidak mungkin," Bagas berteriak. "Kami semua akan pergi dari sini." "Tapi jika tidak ada yang tinggal," lanjut perempuan itu, "kalian semua akan menjadi bagian dari kami." Aku merasakan tubuhku gemetar. Tawaran itu seperti jebakan, tapi aku tahu kami tidak punya banyak pilihan. Jika tidak ada yang menyerahkan diri, kami semua akan bernasib seperti Anton. Bagas menggenggam lenganku. "Kita harus cari cara lain," katanya. "Jangan dengarkan dia." Tapi dalam hatiku, aku tahu perempuan itu tidak berbohong. Akhirnya, aku mengambil keputusan yang paling berat dalam hidupku. Aku menatap Bagas dengan mata berkaca-kaca. "Kamu harus pergi, aku akan tinggal." Bagas terkejut. "Apa? Tidak, aku nggak akan ninggalin kamu di sini." "Dengar," kataku dengan suara yang hampir pecah. "Kalau kita berdua mencoba kabur, kita tidak akan selamat. Seseorang harus tinggal, biarkan aku yang melakukannya." Bagas menggeleng, air mata mulai mengalir di pipinya. "Kita pasti bisa cari cara lain. Tolong, jangan lakukan ini." Aku tidak menjawab. Sebaliknya, aku melangkah maju, mendekati perempuan itu. "Baik," kataku dengan suara bergetar. "Aku akan tinggal. Lepaskan Bagas dan Anton." Perempuan itu tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam seperti duri. Keputusan yang bijak. Dia menjentikan jarinya, dan tiba-tiba Anton terjatuh ke tanah. Wajahnya kembali normal, dan dia mulai terbatuk-batuk, seperti baru saja bangun dari mimpi buruk. Bagas mencoba menarikku mundur, tapi aku menahannya. "Pergi sekarang," kataku. "Jangan lihat ke belakang." "Aku nggak akan lupakan ini," kata Bagas dengan suara tercekat. Dia mengangkat Anton yang masih lemah, lalu mereka berdua mulai berjalan menjauh.
Ketika mereka menghilang dari pandangan, perempuan itu menatapku dengan puas. "Kamu sudah membuat pilihan yang benar," katanya. Aku merasa tubuhku mulai terasa ringan, seperti ada sesuatu yang keluar dari dalam diriku. Aku menatap tanganku dan melihatnya perlahan memudar, menjadi transparan. Aku ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Perempuan itu mendekat, lalu berbisik di telingaku. "Sekarang kamu adalah bagian dari kami." Aku tidak tahu berapa lama waktu berlalu, tapi ketika aku membuka mata lagi, aku berada di tempat yang sama. Namun, semuanya terlihat berbeda. Hutan ini tidak lagi terasa seperti hutan, melainkan seperti tempat yang tidak memiliki waktu dan ruang. Aku melihat sosok-sosok lain berdiri di sekitarku. Mereka yang hilang, yang kini menjadi bagian dari alas lali jiwa. Aku sekarang adalah penjaga hutan ini, dan aku tahu suatu hari nanti akan ada orang lain yang datang. Dan ketika mereka melakukannya, aku akan berada di sini, menunggu mereka, seperti perempuan itu menungguku. Bagas dan Anton berhasil keluar dari hutan, tapi mereka tidak pernah benar-benar melupakan apa yang terjadi. Bagas mencoba mencari bantuan untuk menyelamatkanku, tapi tidak ada yang mau masuk ke alas lali jiwo. Hingga bertahun-tahun kemudian, dia masih dihantui oleh wajahku, wajah yang perlahan memudar di antara bayangan hutan. Dan setiap kali dia mendengar suara angin di malam hari, dia tahu aku masih ada di sana bersama mereka yang tidak pernah kembali.